ataupun istri. Satu, mayit. Yang kedua, keturunan. Anak laki-laki, anak perempuan. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Rumus kedua. Rumus ketiga asal usul. Siapa asal usul? Bapak, ibu, kakek, nenek. Kemudian mayit punya 3 saudara. Siapa aja? Saudara kandung, saudara sebapa. Letakkan sebelah kanan. Urutannya LKPR, LKPR. Kemudian saudara seibu, LKPR sebelah kiri. Kemudian dari ketiga saudara ini yang termasuk ahli waris hanya anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki saudara sebapa laki-laki. Oke? Berarti udah berapa itu? 4, 5, 6. Yang keenam, paman sekandung, paman sebapa. Yang ketujuh, anak dari paman ini, berarti anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapa. Laki-laki yang merekakan budak, perempuan yang merekakan budak. Silakan. Dan fasid, dia bukan ahli waris, tapi dia disebut dengan zawil arham. Apa di sini? Nenek. Saya ulangi, rumus yang pertama, siapapun yang meninggal diposisikan dia sebagai suami ataupun istri. Misalkan, saya kasih contoh. Kenapa kok dalam bahkan itu cuma sampai kakek? Loh, bisa aja nanti ke atas. Karena begini. Kan siapapun yang meninggal diposisikan dia sebagai suami ataupun istri. Misalkan kakek saya meninggal, langsung misalkan dia dianggap jadul. Enggak, bukan seperti itu. Tapi apa? Siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri. Kakek saya meninggal, anggap aja umur kakek saya 80 tahun. Saya taruh sini berarti suami ya. 80 misalkan. Kakek saya umur 80 tahun. Ternyata dia punya bapak lagi. Kakek saya ini, atau ada 120 misalkan. Ya. Ternyata misalnya kakek saya ini punya kakek juga, udah umur 80 tahun, ternyata masih punya kakek 160 misalkan. Nah, kenapa ketika belajar saja sampai kakek, bisa jadi ini seterusnya masih bisa. Tapi karena jarak yang sampai ke atas itu, paling kan siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami atau istri. Kakek saya aja udah gak punya lagi bapak. Jangan kan mau sampai kakek di sini. Kakek saya aja, yang ini tapi sekarang udah meninggal. Nah, 5 tahun yang lewat, kakek saya itu juga sudah tidak punya lagi bapaknya. Berarti kan makanya kenapa kok siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami atau istri, kemudian ini cuma sampai kakek, karena jarak yang sampai ke atas. Nah, saya ulangi, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri. Kemudian rumus yang kedua, keturunannya siapa aja, anak laki-laki, anak perempuan. Yang termasuk ahli waris lagi, kalau dia punya keturunan lagi, ada dari jalur anak laki-laki saja. Siapa? 7 laki-laki, 7 perempuan. Kemudian asal usul, pertama mayit, kemudian keturunan. Yang ketiga, rumus yang ketiga adalah asal usul. Siapa aja ahli warisnya? Bapak, ibu. Siapa aja ahli warisnya kalau punya asal usul? Kakek, nenek. Dari jalur ibu, nenek saja. Oke? Berarti udah 3. Cara mengorbankan ada 3 rumus nih. Baru 3 langkah. Langkah yang keempat, mayit ini punya 3 saudara. Saudara pertama saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Saudara sekandung letakkan di sebelah kanan, dan saudara sebapak. Saya tulisnya apa ya? Saudara sekandung biar kecil. Saudara kandung, SKD ya, boleh ya? SKD PR berarti saudara kandung perempuan. SKD. Saya tulis ini ya.
SKD berarti saudara kandung. Saudara kandung. Nah, di sini saudara kandung laki-laki, akun syakik. Nah, saudara kandung laki-laki, SKD LK. Kemudian yang termasuk ahli waris tadi berarti SKD PR. Apa artinya? Berarti saudara kandung perempuan. Ingat, laki-laki dulu baru perempuan. Ini nanti rumus yang bermudah apa? Dengan rumus nanti cara memberikan bagiannya nanti dan sebab-sebabnya. Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Selanjutnya tadi apa? Saudara sebapak. S berarti apa? Saudara sebapak. SBP ya? Saudara bapak. Saudara sebapak. SBP nya. SBP berarti saudara sebapak ini. SSBP ya? SSBP. Aduh. SSB ya? Saudara SSB ya? SSB ya? SSB ya? Saudara sebapak. Saya singkat sini ya. SSB berarti apa tadi? Saudara sebapak. SSB LK berarti apa artinya? Saudara sebapak laki-laki. Yang kedua yang terakhir SSBPR, saudara sebapak perempuan. Nah, ini ada hikmahnya. Kenapa diletakkan di sebelah kanan? Kalau saya tidak salah, semuanya diletakkan sebelah kiri, sebelah kanan semua ya? Kanan semua ya? Mau lagi saudara seibu juga bisa sebelah kanan ya? Iya, di kiri. Di kiri. Oh, di kiri. Saudara sekandung, saudara sebapak letakkan di sebelah kanan bagian dari mayit. Kemudian saudara seibunya letakkan di sebelah kiri. Saudara seibu berarti apa? SSI ya. Saudara seibu. SSI. Saudara seibu. Saudara seibu. Boleh mau nempel juga boleh, mau dikasih spasi sedikit, nah boleh. Apa? Jadi kalau di bagian itu saya kasih nempel ya, biar mudah. SSI LK SSI PR. Ini singkatan-singkatan yang kalau bisa. Saudara seibu laki-laki, saudara seibu perempuan. Pertama, saya ingin menjelaskan sebelum saya masuk ke penjelasan selanjutnya. Kenapa kok diletakkan di sebelah kanan? Kenapa nggak digabung aja di sebelah kiri? Karena ini yang mendapatkan 2:1. 2:1 itu hanya anak, cucu, saudara sekandung, saudara sebapak. Sementara saudara seibu dia tidak berlaku 2:1. Dia 1:1. Itu kenapa kok diletakkan di sebelah kanan dan satu sebelah kiri. Yang kedua, hadis yang mengatakan ija'alul akhwat ma'al banat asobat, akhwatnya itu tidak berlaku akhwat untuk ukhuwal ibu. Jadi saudara, kalau saudara perempuan bertemu dengan anak keturunan perempuan, maka bagiannya 2:1, namanya asoba malwe. Meskipun nanti kita pelajari ya, tapi saya ingin menjelaskan kenapa kok diletakkan sebelah kanan sebelah kiri. Karena yang berlaku 2:1 itu hanya saudara, kalau anak perempuan ketemu dengan anak laki-laki maka 2:1. Ini 2:1. Kalau cucu laki-laki kemudian ada cucu perempuan berarti 2:1. Saudara kalau laki-laki saudara sekandung perempuan 2:1. Saudara sebapak laki-laki saudara sebapak perempuan 2:1. Tapi kalau ini tidak berlaku ya 1:1. Yang ketiga, kenapa kok diletakkan di sebelah kiri? Karena ada permasalahan nanti kalalah itu lawalin walawalan, tidak ada keturunan sama sekali, tidak ada asal usul dari jalur laki-laki. Tapi ini nanti kita bertahap, ini hanya sekedar pengenalan saja. Kok apa sih maksudnya kalalah itu nanti? Insya Allah nanti saya jelasin. Baik, lanjut. Pertama
pertama, siapapun yang meninggal diposisikannya sebagai suami ataupun istri. Ada keturunan karena memang salah satu sebab mendapatkan warisan keturunan. Anak laki-laki, anak perempuan. Kalau punya keturunan lagi, anak laki-laki, anak perempuan dari mayit ini, maka yang mendapatkan warisan dari jalur laki-laki saja. Siapa? Cucu laki-laki, cucu perempuan dari jalur laki-laki. Sementara dari jalur perempuan bukan ahli waris. Kemudian rumus yang ketiga, pertama mayit, kedua asal keturunan, yang ketiga asal usul. Asal usul. Siapa aja? Bapak, ibu, kakek, nenek dari jalur bapak, kemudian nenek dari jalur ibu. Sementara kakek dia bukan termasuk ahli waris. Kemudian mayit atau mayita punya 3 saudara, saudara sekandung dan saudara sebapak, letakkan di sebelah kanan bagian mayit. Kemudian saudara seibu letakkan di sebelah kiri bagian dari mayit. Nah, yang saudara sekandung laki-laki dan saudara sekandung perempuan atau saudara seibu, ingat saudara laki-laki dulu baru perempuan. Saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan. Jangan terbalik. Saudara laki-laki, saudara sebapak laki-laki, saudara sebapak perempuan. Kemudian saudara seibu laki-laki, saudara seibu perempuan. LKPR. LKPR. Ya. Selanjutnya, berarti udah ada 3 ya. Yang keempat, dari ketiga saudara ini, yang termasuk ahli waris hanya 2 saja. Siapa dia? Anak laki-laki dari SKD LK. Nanti anak LK dari SKD LK. Anak laki-laki, anak LK, SKD LK. Ingat, anak laki-laki, bukan anak perempuan. Terkadang ketika ditulis, ini paham ini, begitu saya suruh nulis nanti nggak paham. Sebentar, ini jangan ditulis dulu. Yang ini jangan ditulis. Enggak usah ditulis. Sekarang ini saya minta kita itu langsung mencerna, langsung menghafal. Nanti setelah saya jelaskan semua, baru kita tulis. Setelah, udah nulis ya? Udah panjang ya, sudah. Tapi jangan dilanjutin lagi. Naktu warau Ustaz. Tamrinan lakum naktu warau. Oh boleh. Ditulis di belakangnya juga boleh kalau mau ini. Nah, nanti setelah ini baru saya suruh tulis. Setelah saya tulis, saya ulangi lagi penjelasannya. Setelah itu saya kasih kertas kosong yang tidak ada ininya, yang tidak ada bagannya. Nah, ini untuk apa? Supaya nanti kita ini benar-benar hafal. Jadi bukan hanya sekedar masuk ke sini, tapi benar-benar pulang dari sini kita dapat ilmu nih. Nah, itu yang saya inginkan. Nah, kalau seandainya rumus bagan ini sudah hafal secara tidak langsung, kalau kalian menghafal matan itu mudah. baik anak laki-laki, SKD laki-laki, nggak usah ditulis ya. Nanti aja. Yang penting kita paham, mengerti dulu. Ilmu itu kan fisulur, laisa fisutur. Ilmu itu dalam hati, bukan hanya sekedar tulisan. Kadang-kadang orang ketika tulisannya hilang ilmunya. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Lain sekali, tapi supaya melekat. Anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, kemudian anak laki-laki SSBLK, anak laki-laki saudara sebapak laki-laki. Anak LK SSBLK. Oke? SSLBLK. Nah, maksudnya begini, saya jelasin. Saudara kandung ini maksudnya gimana sih? Saudara sebapak itu gimana sih? Saudara seibu perempuan laki-laki itu gimana sih maksudnya? Begini. Misalkan bapak dan ibu dari mayit ini menikah, ya, punya anak A dan B. A ini kebetulan mayit atau mayitah, bisa suami ataupun istri. Yang B ini berarti ya saudara ini saudara dari mayit. Nah, berarti A dan B ini statusnya apa? Saudara kandung. Ya. Ternyata anggap aja ini misalkan ibu dan bapak ini ternyata ibu ini misalkan cerai atau meninggal. Ibu ini meninggal, anggap aja saya tulis X ya. Saya kasih X.
maksudnya meninggal. Mungkin karena bapak ini masih muda, si bapak dari mayit ini misalkan ternyata ingin menikah lagi, menikah dengan Yang lain ya. Ibu dari mayit. Maksudnya menikah lagi lah dengan perempuan yang lain. Lahirlah C dan D. C dan D itu siapa kalau C dan D? Saudara kandung. C dan D saudara kandung. Kalau AP dan CD Saudara apa? sebapak, karena Bapaknya sama. maksud saudara sebapak itu tasawurnya gambarannya. Kalau saudara seibu maksudnya bagaimana? Ibu ternyata bapak ini meninggal. Ternyata Yang ibu dari mayit ini nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Berarti saya tulis bapak sini ya. Bapak. Oke? Menikah punya anak. Anaknya apa? E dan F. E dan F satu siapa? Saudara sekandung. E dan F saudara sekandung. Kalau E, F dan AB baru saudara seibu. E dan F saudara sekandung. Kalau E, F dan AB saudara seibu karena ibunya sama. Kalau E, F dan CD saudara apa? E, F dan CD saudara apa? Saudara juga loh. Ayo saudara apa? Saudara seiman. Loh, benar kan? Ya kan kalau CD dia saudara kandung, AB saudara kandung. Tapi kalau AB dengan CD dia saudara sebapak karena bapaknya sama. Kalau EF saudara sekandung, kalau EF dan AB maka dia saudara seibu. Kalau EF dan CD saudara juga saudara seiman. Baik, sudah berapa ini? Pertama, baik, keturunan asal usul 3 saudara. 3. Keempat, dari anak 3 saudara ini yang termasuk ahli waris, anak laki-laki saudara kandung laki-laki, anak laki-laki saudara sebapak laki-laki. Top, berarti 4. Selanjutnya, paman. Saya agak sini ya. Paman sekandung. Kira-kira apa saya nulisnya? Paman sekandung. Pak SK. Hah? Jangan PSK lah kayaknya. Paman sekandung. Paman sekandung. PS. PSKD aja. PSKD. Sekandung kan. PSKD. PSKD. Paman sekandung. Paman sekandung. Balik PSKD ya. PSKD. Paman sekandung. Ini pokoknya saya tulis di sini aja. Paman sekandung. Kemudian yang termasuk ahli waris juga. Nah ini jangan ditulis dulu ke bawahnya. Kenapa kok saya nggak langsung menuliskan keturunannya? Karena nanti anak dari saudara sekandung laki-laki ini, anak dari paman sekandung ini tidak bisa menghalangi paman sebapak, tapi justru paman sebapak bisa menghalangi anak dari saudara sekandung laki-laki. Nanti ada rumusnya. Rumusnya kalau maju itu saya pakai Z ada rumusnya. PSKD. Berarti apa ini kalau paman sebapak kira-kira apa? PSBB. PSBB. Paman sebapak boleh. Benar. Paman sebapak PSB. Paman sebapak PSB ya. Apa mau PSBB? Paman sebapak. Oke, paman sebapak. PSB. Sebenarnya ini untuk mempermudah saja. Jadi tasawuf bayangan kita itu sudah terbayang. Oh, paman sekandung, paman sebapak. Ya. Kemudian kalau paman sekandung dan paman sebapak ini punya keturunan yang termasuk ahli warisnya anak laki-lakinya saja, anak perempuannya enggak. Nah, jadi berarti
anak LK PSKD. Nah, anak laki-laki PSKD. Ini juga sama. Anak laki-laki, anak LK PSB. Anak laki-laki paman sebapak. Saya ulangi, biar mudah apa? Sebenarnya nggak usah ditulis. Ini sebenarnya kita masuk seperti ini aja kalau kita memperhatikan langsung hafal ya. Siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri. Suaminya letakkan sebelah kanan ya, istri sebelah kiri, biar mudah ya. Jangan kebalik-balik. Kemudian punya keturunan, karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah keturunan. Siapa aja ahli waris dari keturunan dari mayit atau mayita? Siapa? Anak laki-laki, anak perempuan. Kalau punya keturunan lagi yang termasuk ahli waris dari mayit tadi, maka hanya dari jalur laki-laki saja. Anak laki-laki siapa? Cucu laki-laki, cucu perempuan. Sementara anak perempuan kalau punya anak lagi, dia bukan termasuk ahli waris, namanya jalur rahim. Selanjutnya asal usul. Siapa aja asal usul yang termasuk ahli waris? Bapak, ibu. Kalau dia punya asal usul lagi di atasnya yang termasuk ahli waris, kakek, nenek dari jalur bapak. Kemudian kalau dari jalur ibu, nenek saja sebelah kiri ya. Nah, selanjutnya yang termasuk ahli waris, mayit punya 3 saudara. Siapa aja? Biar mudah nih apa ya? Saudara sekandung, saudara sebapak letakkan sebelah kanan. Saudara seibu letakkan sebelah kiri. Rumusnya caranya LKPR. Saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan. Saudara sebapak laki-laki, saudara sebapak perempuan. Saudara seibu laki-laki, saudara seibu perempuan. Nah, kemudian dari 3 saudara mayit ini yang termasuk ahli waris siapa? Anak laki-laki, saudara sekandung laki-laki, anak laki-laki, saudara sebapak laki-laki. Kemudian rumus selanjutnya paman sekandung, paman sebapak. Nah, yang termasuk ahli waris lagi kalau punya keturunan anak laki-lakinya saja. Anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Oke? Paman sekandung itu maksudnya bagaimana? Kakek sama nenek menikah, punya anak A dan B. Oke? A dan B. Nah, A-nya termasuk bapak dari mayit. B-nya misalkan saudara kandungnya. Berarti mayit ini manggil saudara bapaknya ini apa? Paman. Nah, berarti itu disebut dengan paman sekandung. Jadi paman sekandung itu anak dari kakek nenek yang kebetulan bapaknya itu saudara kandung dengan sepertinya. Maksudnya dia punya saudara gitu, bapak mayit ini. Nah, bapak mayit ini kalau dia punya saudara, nah dia disebut dengan ya paman. Kemudian ternyata misalkan nenek ini meninggal, kakek ini nikah lagi dengan yang lain. C dan D. C dan D sebenarnya kalau dia nenek lain misalkan, atau aja sini nenek ya, nenek dari mayit nikah. C dan D berarti saudara sekandung ya. AB saudara sekandung. Kalau AB dan C nya saudara sebapak. Tapi mayit manggil saudara sebapak kalau di sini berarti paman sebapak. Itu maksudnya. Nah, paman sekandung, paman sebapak. Kemudian yang termasuk ahli waris lagi, nah ini. Tapi untuk fikih kontemporer itu sudah akan dibahas lagi sebenarnya. Itu mutik itu laki-laki yang memerdekakan budak, mutiko perempuan yang memerdekakan budak. Jadi tapi budak itu sudah tidak ada lagi kan sekarang kan. Berarti ini untuk fikih kontemporer sudah tidak ada lagi. Siapa? LK yang memerdekakan budak. Saya tulis LK. LK yang memerdekakan budak. Perempuan di sebelah kanannya PR ya, perempuan yang memerdekakan budak. Nah, udah. Ahli waris itu cuma 25 ini aja. Kalau kurang berarti salah. Tapi ada kemungkinan kalau cicit ini kalau punya keturunan nanti ada kemungkinan ya. Tapi kalau kakek ke atas itu jarang. Kalau kakek saya umur 80, kakek saya punya bapak lagi.
Itu pun sulit punya bapak, jarang. Kadang-kadang sudah meninggal juga kakek saya, nggak punya lagi bapaknya kan. Nah. Kemudian kalau cicit itu kemungkinan ada, ada. Maka kalau cicit hanya dari jalur laki-laki juga ke bawah ini berarti. Nah, ke bawah kalau memang ada. Tapi juga kadang-kadang jarang kan, paling cuma sampai cucu aja gitu. Pokoknya di sini anak cucu. Tapi kalau misalkan ada cicit ya berarti ke bawah lagi. Tapi dari jalur cucu laki-laki, cucu perempuannya nggak dapat. Kalau dari cucu perempuannya. Dan berarti cuma ini saja. Saudara siapapun yang meninggal di posisi sebagai suami atau istri, dua. Kemudian keturunan ada berapa di sini? Ada 4. Anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki, istri perempuan, berarti ada 6. Kemudian ke atas asal usul ada berapa di situ? Ada 5. Bapak, ibu, kakek, nenek 5 tambah 6 11. Kemudian Ma'is punya 3 saudara kandung. Saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung laki-laki. Saudara sekandung dan saudara sebapak letakkan sebelah kanan. Untuk rumusnya LKPR. Saudara sekandung laki-laki, saudara perempuan. Kemudian saudara seibu letakkan sebelah kiri. LK baru PR. LK yang sebelah kiri, saudara seibu perempuan sebelah kanan. Kemudian dari 3 saudara ini berapa? 3. Keempat yang tadi. Rumus yang keempat, dari ketiga saudara ini yang termasuk ahli waris hanya 2 saja. Berarti tadi 11 ditambah 6 17. Ditambah 2 lagi karena anak laki-laki saudara laki-laki, anak laki-laki saudara bapak laki-laki. Berarti berapa? 19 ya. Benar? Ditambah selanjutnya paman sekandung, paman sebapak. Berarti berapa? 21. Kemudian kalau dia punya keturunan berarti ada berapa jadi rumusnya? 4. Paman sebapak, paman sekandung 5. Kemudian anaknya berarti 2. Berarti berapa itu? 23. Anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Pasti 25. Kalau kurang berarti cara membuat bagiannya yang salah. Kurang berarti muktiko. Laki-laki yang memerdekakan budak, perempuan yang memerdekakan budak. Maksudnya perempuan atau laki-laki yang memerdekakan budak mendapat warisan gimana? Kan saya bilang sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Pertama karena menikah, kedua karena keturunan, ketiga karena memerdekakan budak. Namanya wala. Maksudnya begini, saya punya budak nih. Akhirnya budak ini saya merdekakan, kemudian kaya raya, kemudian meninggal. Budak tadi kalau dia kaya raya meninggal, hartanya buat siapa? Buat saya. Saya yang merdekakan budak, namanya bukti karena saya laki-laki. Sedangkan ibu memerdekakan budak, budaknya perempuan atau laki-laki? Anggap aja laki-laki kan. Ibu merdekakan laki-laki tadi. Kemudian laki-laki ini ternyata kaya raya, tak punya keturunan, meninggal. Ibu yang dapat warisan. Nah, ibu ini sebenarnya muktiko, perempuan yang memerdekakan budak. Dan berarti saat ini, insya Allah bapak ibu semuanya insya Allah hafal siapa aja ahli warisnya. Kalau udah hafal ini, ketika ditanya siapa aja ahli waris laki-laki, siapa aja ahli waris perempuan, langsung terbayang, langsung hafal. Ya kan? Coba misalkan dari rumus saja kita cara mudah hafalnya. Dari rumus, dari Ma'id, asal usul keturunan, asal usul 3 saudara, anak dari 3 saudara, paman, anak paman, muktiko. Udah itu saja rumusnya. Saya ini ya, siapa aja ahli waris laki-laki? Suami, anak laki-laki, cucu laki-laki. Terus ke atas, bapak, kakek, terus saudara laki-laki. Kemudian saudara sekandung laki-laki, saudara sebapak laki-laki, saudara seibu laki-laki. Ada berapa itu? Pokoknya 10 kalau saya tidak salah. Kemudian bukan 15. Saudara seibu, saudara anak laki-laki, saudara sekandung laki-laki, anak laki-laki, saudara sebapak laki-laki. Paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki, paman sekandung, anak laki-laki, paman sebapak. Muktik perempuan laki-laki yang berkandungan. Berarti berapa jumlahnya? 15. Perempuannya pasti 10 kan? Tinggal tersisa kan 15 tambah 10 25.
Siapa aja berarti? Istri, anak perempuan, cucu perempuan. Ke atas, ibu, nenek. Kemudian saudara sekandung perempuan, saudara sebapak perempuan, saudara seibu perempuan. Udah, muktiko terakhir. Perempuan yang mereka budak. Nah, secara tidak langsung ketika hafal bagan ini, ketika ditanya siapa yang harus laki-laki, siapa yang harus perempuan, langsung hafal dengan rumus ini, insya Allah. Sudah? Kalau sudah, sekarang rumus memberikan enggak, sekarang tulis. Nah, baru sekarang tulis. Sekarang tulis. Nah, jadi menulis itu setelah paham dulu. Kalau nulis nanti nggak paham, fokus saja nulis. Ketika saya menjelaskan dia fokus nulis. Begitu dia disuruh ini nggak paham nanti, nggak hafal. Nah, itu cuma kan. Mendingan kita paham, hafal, kemudian ketika nulis langsung mudah nanti. Setelah ini, setelah ditulis, saya hapus semuanya, saya jelasin sebentar. Setelah itu, tolong ini namanya di kertas itu tulis namanya. Yang kertas yang ditulis sekarang ini, tulis nama bapak ibu semuanya, ditulis. Kemudian kumpulin di sini. Saya kasih kertas yang kosong, tanpa ada bagannya. Kalau ini kan tadi ada bagannya, udah ada petak-petak yang enggak. Nah, sekarang ini untuk melatih, apa enggak kira-kira? Gitu. Dan Bismillah. Dari sini sampai sini. Suami ataupun istri, satu, mayit. Yang kedua, keturunan. Anak laki-laki, anak perempuan. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Rumus kedua. Rumus ketiga asal usul. Siapa asal usul? Bapak, ibu, kakek, nenek. Kemudian mayit punya 3 saudara. Siapa aja? Saudara kandung, saudara sebapak. Letakkan sebelah kanan. Urutannya LKPR, LKPR. Kemudian saudara seibu LKPR sebelah kiri. Kemudian dari ketiga saudara ini yang termasuk ahli waris hanya anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki saudara sebapak laki-laki. Oke? Berarti udah berapa itu? 4, 5, 6. Yang ke-6 paman sekandung, paman sebapak. Yang ke-7 anak dari paman ini, berarti anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Laki-laki yang merekakan budak, perempuan yang merekakan budak. Silakan.